ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Sukacita dapat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai, saya ajak kita masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan banyak yang kau perbuat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menghadiri takhta anugerah-Mu, seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tinggikan diri-Mu, muliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak bersama-sama. Segala kepujian, kehormatan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam hidupku, Rancangan indahmu terjadi, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. dan katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur
menaikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Bapa, bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Bapa, Ku kagum hormat akan Engkau, Ku kagum hormat
kagum akan kagum hormat, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum akan Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh kagum akan Engkau. Kasih setia dan kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali kami bersama-sama pada hari ini dan menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Karena kebaikan-Mu lah maka kami ada sampai hari ini. Karena itu Tuhan, kami akan beribadah pada pagi hari ini. Kami akan bernyanyi, kami akan bersuka cita, kami akan bersorak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal sampai selesainya. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan kami percaya bahwa semua kami diberkati. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani, mohon urapan daripada Tuhan, dan biarlah ibadah dan pelayanan hari ini dipersembahkan hanya untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanyalah nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya lihat muka-muka yang gembira ya, puji Tuhan. Salami kanan kiri, depan belakang, Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Baik. Kita mau angkat pujian betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kita percaya memang Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, kasih berjalan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana,
setiap kita. Amin. Kita mau angkat pujian kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dan sampai terdetak, Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, satu menopang tangannya. Setiap kita firman Tuhan silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati minggu depan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk dihibur kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kita mau angkat pujian sekali Yesus selamanya, tetap Yesus. Kita percaya Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan Tuhan, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dan Tuhan kami. Haleluya Yesus. Hanya Yesus yang memberikan kedamaian. Hanya Yesus yang memberikan jalan keluar setiap untuk masalah pergumulan hidup. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri
sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ya Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri sama pujian ini. Kita mengatakan dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan ada di setiap kita. Tuhan siap menjaga setiap kita, apapun keadaan saudara saat ini. Percaya Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Tuhan akan memberikan kedamaian kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Memberi kami kebaikan Dan kesebenan baru dari Yesus, dari Yesus selamanya. Inilah penyataan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa keberadaan kami dalam Engkau tetap sampai selamanya. Walaupun kami harus menghadapi tantangan dan pergumulan, bahkan sebab akibat daripada iman kami kepada Tuhan, kami tidak akan goyah, bahkan kami tidak akan mundur. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya.
Engkau menjemput kami. Terimalah ungkapan hati kami pada hari ini. Terimalah pernyataan kami pada hari ini, dan kami mohon biarlah Tuhan Engkau meneguhkannya sehingga kami tetap kokoh kuat. Ada daya godaan dari harta, bahkan semua hal yang datang dari dunia ini, baik itu yang menyenangkan maupun yang menakutkan kami, tapi kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Karena itu mohon Tuhan Engkau menolong kami untuk menangkap, memahami, mengerti akan firman-Mu. Kami menerimanya dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Menurapan-Mu bagi hamba-Mu, dan biarlah melaluinya pada hari ini kami memperoleh berkat daripada firman Tuhan. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Selamat pagi kembali untuk kita sekalian. Sukacita bisa berkumpul bersama. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi hati pikiran kita, dan ya, kita diberkati melalui ibadah pada hari ini. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita masih tetap dalam suasana menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi rentetan peristiwa mulai dari kematian, kebangkitan, juga sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, kemarin kita sudah belajar, jadi masa sekarang ini masa 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi setelah kebangkitan ada beberapa momentum di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus tidak menampakkan diri kepada umum, kepada katakanlah orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi dan lain-lain sebagainya, Yunani. Tetapi Yesus khusus hanya menyatakan diri kepada murid-muridnya. Berarti momentum 40 hari ini adalah momentum yang istimewa bagi murid-murid Yesus, dan itu juga momentum yang istimewa bagi kita. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar pernyataan diri Yesus atau penampakan. Kalau penampakan konotasinya juga agak beda yang kita pahami. Artinya ialah bahwa Yesus tidak lagi setiap hari bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi hanya sesekali dalam 40 hari dari kebangkitan sampai kenaikannya ke surga. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus menyatakan diri kepada beberapa pribadi, yaitu kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, dan kepada Petrus. Dan dalam Yesus menyatakan diri kepada mereka, ada beberapa makna atau beberapa maksud daripada tujuan Yesus menyatakan diri kepada mereka. Yang pertama kepada Maria Magdalena, yaitu Yesus menyatakan diri kepadanya untuk meneguhkan kembali pernyataan kesetiaan Maria Magdalena kepada Yesus. Karena Maria Magdalena ini adalah orang yang setia mengikut Yesus. Setelah ia dibebaskan dari ketujuh roh jahat itu, ia setia mengikuti Yesus dalam pelayanannya, baik dalam suka dan duka. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah, bahkan ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus mati, bahkan ketika Yesus akan bangkit, Maria Magdalena ini setia. Karena itu Yesus menyatakan diri kepadanya supaya dia tetap setia. Dan Maria Magdalena mewakili setiap kita agar kita tetap setia dalam keadaan apapun. Amin. Suka dan duka, dalam keadaan ketika doa-doa kita dijawab ataupun tidak, ketika dalam segala keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita tetap setia. Setia memang kita diwajibkan setia di rumah,
setia bekerja, setia di gereja. Ya, ya mari kita terus mengembangkan diri supaya kita menjadi pribadi yang setia. Kemudian yang kedua, kepada Thomas, ya. Kita tahu bahwa Thomas pada waktu penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada untuk pertama kali. Murid-murid yang lain menyatakan bahwa kami sudah melihat Guru, kami sudah melihat Tuhan. Dan Thomas berkata, aku tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam bekas lambung yang ditikam, sebelum saya menunjuk jariku ke dalam bekas tangan yang pernah dipaku. Kemudian pada pernyataan diri Yesus berikutnya, Yesus memanggil Thomas, kemari, cucukkanlah jarimu, supaya jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Dan pernyataan diri Yesus yang ketiga, dengan kepada Petrus, ya, dengan pertanyaan ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan setelah itu, Yesus memberikan tanggung jawab pelayanan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus memberikan peneguhan kepada murid-muridnya? Pada pagi hari ini kita akan belajar ada dua situasi yang akan mereka hadapi. Yaitu situasi pertama ialah bahwa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya secara fisik. Dan tentunya ialah bahwa ini punya pengaruh yang luar biasa. Ya, secara manusia, secara alami ini punya pengaruh yang luar biasa. Jika selama ini para murid bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus mengajar, melihat Yesus berkhotbah, melihat Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi mulai ketika kenaikannya ke surga, maka mereka tidak akan lagi bersama-sama dengan dia secara fisik, atau Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik, karena Yesus tidak lagi hadir. Ya, kalau selama ini saya percaya bahwa ini akan secara psikologi, secara manusia akan punya dampak. Jika selama ini ketika mereka melayani, saya percaya bahwa harapan mereka Yesus yang akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan. Ya, katakanlah ketika mereka menghadapi masalah apapun. Salah satu contoh, ketika mereka sementara berlayar di Danau Galilea, ya, maka muncullah badai mengamuk dan mengombang-ambingkan perahu di mana mereka tumpangi. Dan Yesus sementara tidur, ya. Mereka mulai merasa ada bahaya. Mereka mulai merasa ada kesulitan. Lalu kemudian ada Yesus. Mereka punya harapan kepada Yesus. Karena itu mereka membangunkan Yesus supaya mengatasi badai itu. Dan betul. Tapi sekarang Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, siapa yang akan mereka harapkan ketika mereka beralam situasi sulit seperti itu? Ya, inilah hal-hal yang mereka kemungkinan besar sebagai manusia yang menjadi pertimbangan mereka. Ketika ada orang banyak yang mengikuti mereka dan tidak ada makanan, siapa lagi yang bisa mereka harapkan untuk melakukan mujizat? Saya percaya bahwa situasi di mana Yesus tidak lagi bersama dengan mereka memberikan sebuah pembelajaran bahwa mereka yang harus menghadapi masalah itu. Benar Bapak Ibu? Ya. Mereka harus menghadapi, tetapi kita akan melihat bahwa ada janji Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, maaf. Bapak dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, merupakan hal yang manusiawi ialah bahwa manusia itu selalu terorientasi dan selalu dekat, memorinya akan melekat dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pegang, apa yang dia dengar dengan telinganya. Ya. Walaupun kita percaya bahwa Yesus hadir secara fisik atau Yesus tidak hadir secara fisik, bagi Yesus sama saja. Benar Bapak Ibu? Tetapi kebiasaan naluri manusia kita akan beda. Ya.
dengan ketika kita melihat sosok atau kita tidak melihat sosok. Bagi kita adalah beda, tapi bagi Yesus adalah sama. Dan inilah masa-masa yang akan mereka hadapi. Karena itu, ya, ketika peristiwa di mana Yesus menyatakan diri untuk meneguhkan 3 orang ini, sekali lagi, mewakili semua manusia, bahkan kita pada hari ini. Tapi Yesus ingin meneguhkan bahwa dalam keadaan apapun, ia tetap hadir. Karena itu kita harus tetap setia. Karena itu kita tetap harus percaya. Karena itu kita harus punya komitmen untuk terus melayani Dia. Ada masa-masa, ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini. Biasanya kan pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subjektif. Subjektif itu adalah berasal dari dalam diri kita sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi. Ya, katakanlah, ya, pengalaman, ya, saya juga rasakan itu. Sepertinya subjektif saya, ya, ketika jumlah jemaat yang hadir katakan 40 orang seperti ini, rasanya akan beda dengan ketika hanya 10 atau 5 orang. Benar ya Bapak Ibu? Itu hal yang subjektif. Padahal sebenarnya 5 ataupun 50 orang sama saja, ya. Tetapi perasaan kita sebagai manusia itu yang membedakan. Dan biasanya kondisi-kondisi seperti itu yang akan melemahkan kita, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita mulai dengan hanya 10 orang, ada muncul dalam pikiran, ini nambah lagi gak ya? Kalau kita nyanyi 40-50 orang dengan 5 orang, beda atau sama? Ya. Rasanya kan? Rasanya beda, ya. Nah, makanya biasanya kalau ketika kita mulai dengan 10 atau 15 orang, Tuhan tambahkan lagi dong, ya. Itu hal yang sifatnya subjektif. Tapi bagi Tuhan ialah 5 dengan 50 orang sama saja. Karena Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku hadir. Ya, ini perasaan subjektif kita. Dan itu akan dialami oleh murid-murid. Kita pun juga mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini dalam hidup kita. Karena itu kita perlu peneguhan dalam hidup ini. Supaya kita tetap kuat. Karena kondisi yang akan kita hadapi setiap hari itu sifatnya fluktuatif, ya, akan beda. Hari ini akan beda dengan esok, esok beda akan beda dengan lusa. Tetapi biarlah hati kita tetap penuh dengan sukacita dan dengan semangat. Karena itu sekali lagi Yesus memberikan peneguhan kepada mereka supaya dalam keadaan kesulitan, sikap mereka, keadaan batin mereka, bahkan sikap mereka akan seperti ketika Yesus sementara hadir bersama-sama dengan mereka secara fisik. Karena itu inilah yang perlu mereka ingat, ya. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh Yesus selama ini. Katakanlah ketika Yesus melakukan mujizat, sekarang harus dilakukan oleh para murid. Ketika Yesus menyembuhkan orang, ini harus dilakukan oleh Petrus, ini harus dilakukan oleh Yohanes, ini harus dilakukan oleh Andreas. Bukan lagi Yesus, tetapi Yesus bekerja melalui mereka. Mereka melakukan sesuatu mujizat dengan kuasa Yesus. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, kondisi para murid, ya, saya rasa bahwa kondisi seperti itu pun juga yang kadang-kadang kita alami dalam hidup ini. Baik kondisi, ya, secara pribadi, keluarga, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, ya. Bagi Yesus ketika kita sakit ataupun kita sehat, sama saja ia tetap hadir menyertai kita. Bagi Yesus ketika kita, ya, dompet kita ada isi ataupun kosong, bagi Yesus sama saja karena ia menyertai kita. Tapi bagi kita itu akan beda, ya. Ya. Bagi Yesus ketika orang senang dengan kita ataupun orang tidak menyukai kita. Bagi Yesus ketika orang ada menyertai, ada orang lain yang bersama dengan kita ataupun kita sendiri, sama saja. Tapi bagi kita itu akan berbeda. Karena itu Yesus perlu meneguhkan.
dan kita perlu meresponi peneguhan Yesus. Peneguhan Yesus atas Maria Magdalena, peneguhan Yesus atas Thomas, peneguhan Yesus atas Petrus. Kita pun juga harus mengalaminya. Karena kalau tidak, kita akan kelimpungan menghadapi hidup ini. Maria Magdalena, Thomas, Petrus mewakili kita semua. Karena itu mari kita meresponi peneguhan Yesus atas Maria Magdalena, peneguhan Yesus atas Thomas, peneguhan Yesus atas Petrus bagi setiap kita. Supaya kita tetap setia dengan iman kita. Supaya kita tetap kuat di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Dan supaya kita tetap punya komitmen yang tinggi dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat, ketika kita merasa sendiri, kita tidak pernah sendiri. Ingat, ketika kita susah, sebenarnya perasaan kita saja yang susah. Ingat, ketika kita sakit, bahwa Yesus pun juga tetap bersama-sama dengan kita. Inilah yang jadi penghiburan kita. Inilah yang jadi kekuatan kita. Karena itu sekali lagi, mari kita renungkan dan pahami peneguhan Yesus atas Maria Magdalena, peneguhan Yesus atas Thomas, peneguhan Yesus atas Petrus. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang kita hadapi. Makanya biasanya kan kalau manusia secara umum ya kadang-kadang dipengaruhi oleh mood. Mood itu apa ya? Suasana batin ya, yang turun naik ya. Kalau suasana batin juga mempengaruhi tensi ya. Tensinya lagi bagus atau tensinya kelewatan, itu situasi dan kondisi. Tapi mari ia stabilkan semuanya itu karena ia meneguhkan kita. Yang kedua, selain daripada Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid, bahwa Yesus memberikan sebuah amanat, sebuah tugas para murid. Mari kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Selain daripada Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka hadir secara fisik, Yesus memberikan sebuah amanat, sebuah tugas kepada murid-murid bagi gereja, bagi setiap kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mengapa Yesus memberikan peneguhan kepada para murid, orang-orang, yaitu Maria Magdalena, Thomas, dan Petrus, bahkan murid-murid yang lain? Karena ada sebuah tugas yang akan mereka emban, yaitu mereka memberitakan Injil bahkan sampai ke seluruh dunia. Kalau selama ini ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, yang mengajar siapa? Murid-murid atau Yesus? Selalu Yesus kan? Yang berkhotbah siapa? Yang menyembuhkan orang siapa? Yesus. Tetapi sekarang Yesus mempercayakan pelayanan ini kepada murid-murid. Karena itu sekali lagi, ya saya katakan bahwa Petrus mewakili yang lain, mewakili murid-murid yang lain, mewakili gereja, di mana amanat pelayanan, amanat pekabaran Injil dipercayakan kepada murid-murid, kepada gereja, supaya itu disebarluaskan ke seluruh dunia, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus, dan Injil Kristus Yesus dapat diwartakan di seluruh pelosok dunia ini. Dan kita bersyukur bahwa para murid komitmen melakukan semuanya itu. Ya, mungkin enak juga kalau Yesus masih ada sampai dengan hari ini ya. Ya secara fisik, ya.
Tetapi ya itu akan membuat kita pasif. Ya, kita lebih banyak menonton Yesus ya, berkhotbah. Ya, mungkin dosen khotbah yang paling luar biasa Yesus ya. Kalau misalnya Yesus berada di Jakarta, wah, itu mungkin orang-orang akan pergi ke sana semua ya. Kalau dijadwalin ya, katakanlah jam sekian Yesus akan berkhotbah di gereja ini dan itu, orang-orang akan ke sana semua. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus memberikan kepercayaan itu kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan berita Injil itu. Dan itulah sebabnya Yesus meneguhkan para murid ini supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, walaupun mungkin dunia ya gereja punya sistem, punya orang-orang yang punya kemampuan untuk berbicara menyampaikan berita Injil, tapi sekali lagi bahwa kita semua perlu diteguhkan oleh Tuhan. Ketika kita memperoleh peneguhan dari Tuhan, maka saya percaya kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya kuasa untuk memberitakan Injil itu. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kekuasaan di surga dan di bumi." Dan ini menjadi dasar daripada kita memberitakan Injil. Bukan otoritas atau wibawa organisasi gereja, ataupun juga otoritas manusia, tetapi otoritas Allah yang menjadi landasan pemberitaan Injil. Karena inilah yang harus kita yakini. Mungkin kita berkata, kenapa ada pendeta ini berhasil? Kenapa ada pendeta ini tidak berhasil? Kenapa ada pendeta ini setengah berhasil? Tapi sekali lagi, yang memberikan keberhasilan adalah Allah sendiri. Tugas dan tanggung jawab kita ialah keadaan apapun, kita tetap setia. Ya, kita tetap setia. Karena Tuhan menuntut kesetiaan kita. Ketika jemaat di Korintus memihak-mihak kepada beberapa hamba Tuhan yang katakan saya ini lebih senang, lebih pro kepada Paulus. Yang lain katakan saya lebih pro kepada Kefas atau Petrus. Lalu kemudian Tuhan memberikan teguran kepada mereka. Siapa Paulus? Siapa Petrus? Mereka hanyalah pelayan-pelayan. Mereka ada yang menanam, ya, ada yang menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu kita harus setia dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tetap yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ya talenta itu kan ya kita tidak semua memperoleh porsi yang sama, bukan? Ada 1, ada 2, atau 3. Sedikit ataupun banyak, mari kita lakukan itu dengan setia, dengan komitmen yang tinggi, sehingga pada akhirnya Tuhan akan ya bangga dengan kita. Kita lihat pada waktu perumpamaan tentang talenta itu kan, ketika seorang memperoleh 1 talenta itu, dia menguburkannya dan dia tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan 2 yang dengan 5, ya. Yang 1 itu akhirnya diberikan teguran, malah tidak hanya teguran tapi dihukum. Tetapi yang memperoleh 2 dan 5 talenta, karena mereka punya komitmen untuk mengembangkannya, dan pada akhirnya mereka memperoleh pujian daripada Tuhan mereka. Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Ia meneguhkan kita. Karena itu, jangan berpegang pada perasaan, berpeganglah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan meneguhkan kita. Kita tidak memungkiri, tidak bisa memungkiri, dan mungkin juga tidak bisa menghindari bahwa kadang-kadang perasaan kita lebih dominan ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dan sikap, dan pada akhirnya kita lebih mengikuti perasaan kita daripada peneguhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga keputusan-keputusan kita menjadi salah. Ingat bahwa sekali lagi, saya percaya dalam momentum-momentum tertentu, dalam pengalaman-pengalaman kita, Tuhan sudah pasti telah memberikan peneguhan kepada kita, baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, melalui mimbar ini, atau dimanapun kita pernah dengar bacaan-bacaan rohani, ataupun juga pengalaman-pengalaman kita. Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan berbicara kepada kita
untuk kita tetap setia kepada Dia, untuk kita tetap percaya kepada Dia, dan kita tetap punya komitmen dalam pelayanan. Karena itu mari kita tetap semangat. Ya, saya tidak tahu bagaimana ritme atau irama ataupun juga progresif perjalanan hidup kita. Apakah kita semangat setiap minggu atau tidak? Halo Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya ya, kenapa kadang-kadang ya kita satu minggu ibadah, satu minggu tidak? Nah, ya memang masih ada bolong-bolong ya kalau dalam satu bulan itu. Ya, bisakah kita isi penuh ya? Isi penuh. Kalau Tuhan memberkati kita, kita mau penuh kan? Ya. Ya terkecuali memang ya ada hal tertentu yang mungkin sulit untuk kita bisa mulai. Tapi mari kita tanamkan semangat itu dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan menghendaki semuanya itu. Kita terus bertumbuh dalam kesetiaan. Kita terus bertumbuh dalam keyakinan kita kepada Dia. Dan kita terus bertumbuh di dalam komitmen kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dan ya sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah pemahaman kita tentang rentetan peristiwa-peristiwa ini. Jadi ini tidak hanya menjadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa-masa kehidupan Yesus, tapi ini punya implikasi atau punya dampak bagi kehidupan rohani kita. Sehingga terus itu kata Alkitab itu kita memiliki semangat sama seperti burung Garuda ya. Burung elang atau Raja Wali terus terbang tinggi. Dan biarlah kehidupan rohani kita, semangat pelayanan kita akan terus memiliki kekuatan seperti itu sampai pada akhirnya Tuhan menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita angkat pujian, katakan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biarlah kita terus dibentuk oleh Tuhan dalam pengiringan kita akan Tuhan, juga dalam posisi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas putih. Tuhan ku serahkan hidupku, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Mari biarkan musik mengalunkan lagu ini. Saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk melihat kembali tentang bagaimana dengan kesetiaan kita, bagaimana dengan keyakinan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, bagaimana komitmen dalam pelayanan kita. Adakah semakin hari semakin bertambah-tambah, atau jangan-jangan mulai pudar? Bahkan ada
kecenderungan kita mulai mundur. Mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita kembali semangat. Jangan biarkan situasi atau keadaan mempengaruhi perasaan kita. Biarlah kesetiaan, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Yesus, komitmen pelayanan kita kepada Dia semakin hari semakin bertumbuh. Dan itu juga akan berdampak pada jiwa kita, pada batin kita, pada semangat kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Kalau persoalan-persoalan hidup kita membebani kita, minta Tuhan untuk menolong kita sehingga kita bisa mengatasinya. Dan kita akan terus berlari, bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali dengan semangat yang menyala-nyala. Minta kepada Tuhan untuk membakar roh kita sehingga kita terus menyala di dalam Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk baulah-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu sekali katakan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Katakan, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Baik, minta kesediaan itu beri, mendoakan firman Tuhan, mendoakan kita supaya kita tetap teguh dalam Tuhan. Biarlah kerinduan kami Tuhan ingin senantiasa menyenangkan hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami dalam kehidupan kami yang memancarkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari pas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sekalipun kami tidak memandang Engkau secara fisik, biarlah Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami untuk memimpin dan menuntut setiap langkah-langkah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, kesehatan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Gembala. Juga saat kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti yang bertugas
Saudari Erika. Nah, kita tutup dengan doa. Bapak, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami, Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan yang menyuci kami, menguduskan setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami sudah siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil bersemangat angkat pujian berkat Tuhan. Bila kau pangkas selana hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ada kabar membuat kau menang. Salib yang kau pikul menekan perang. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih buat persembahanya. Jadi Tuhan memberkati. Kita agak saja untuk kita semua bangkit diri, kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya.
hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan Tuhan percayakan, kami persembahkan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan keluarga Pak Anton, di mana anak Audrey Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Tuhan memberkati anak ini, biarlah dari kecil dia mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, menghargai menghormati orang tua. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Pak Anton dan Ibu Sari, Tuhan berkati mereka supaya dapat membimbing anak ini dan menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapak, pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kami terus doakan, biarlah Tuhan oleh Roh Kudus bekerja untuk terus menumbuh kembangkan pemahaman, pengertian, cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan itu akan nyata dalam sikap hidup kami yang setia dengan Tuhan, yang terus kami kokoh dalam iman dan keyakinan kami kepada Yesus, dan juga komitmen kami dalam pelayanan. Tuhan, buat kami untuk terus semangat dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kebersamaan kami di sini maupun juga di rumah, bahkan di mana saja. Biarlah kami boleh tampil menjadi anak-anak Tuhan yang hidup beda dengan orang lain, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan terus pelihara sehingga kami dapat menikmati itu. Biarlah firman Tuhan boleh terpancar dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami dapat memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua, adik, kakak, bahkan siapapun yang melihat hidup kami. Demikian juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Kalau ada masalah dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan kiranya, sehingga pekerjaan itu boleh lancar dan menghasilkan ekonomi keuangan. Kami juga berdoa buat jemaat yang lemah tubuh sakit. Mari Tuhan lawat mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk hamba Ibu Asyu, kami berdoa untuk Jen, kami berdoa untuk Ibu Yuli. Bahkan siapapun anggota jemaat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak yang mengalami pergumulan, kami mohon Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bapa di surga, demikian juga kami mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga anak-anak kami boleh berhasil naik kelas, lulus kuliah, selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberikan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan bakat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, karena mereka berada di tempat yang lain, baik di mancanegara maupun juga di domestik. Tuhan Engkau berkati Pak Kon yang ada di Bogor, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu di sana. Demikian pun juga Tuhan Engkau memberkati Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, Tirta, Claudia, Geri, Anggi. Tuhan berkati Pak Yosef. Tuhan yang Kau berkati keluarga kami yang ada di Amerika, dan biarlah mereka juga menikmati anugerah Tuhan, dan juga mereka mengingat kami di tempat ini sebagai keluarga rohani, saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu dalam hal apapun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada persekutuan kami. Biarlah Tuhan tolong kami kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang Kau menolong, khususnya untuk kelanjutan daripada tempat ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau tolong. Upaya-upaya apapun yang kami lakukan, Tuhan turut campur tangan. Dan kami terus eksis dalam kebersamaan kami dan melayani Tuhan di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya. Kami serahkan ke dalam tangan kemahkuasaan-Mu, biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberikan solusi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati gereja ini supaya menjadi sarana untuk menyampaikan Injil Kristus Yesus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan juga dapat memenangkan banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja di Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja, biarlah sehati sepakat untuk bergandeng tangan melayani Indonesia ini, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden,
Demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan yang Kau berkati. Kami mau berdoa untuk keamanan bagi negeri ini, supaya negeri ini sejahtera. Karena kesejahteraan negeri di mana kami berada juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini jemaatmu sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan, Engkau membalas seluruh jemaatmu yang sudah memberi dengan setia. Dan biarlah benda mati ini juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Buat jemaatmu di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Ya Roh Kudus menyempurnakan doa ini. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Apa yang kita sudah dengar hari ini, mari terima itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput salih-salihnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lagi waktu mendatang. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.